Business Engineering kelas LA73. Ya. Hari ini kita akan bahas soal latihan ya. Persiapan minggu depan ada UTS. Ya. Oke. Belum terekam ya, sorry. Ini belum. Ya. Sudah recording ya. Oke, sekali lagi selamat pagi. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Walaupun saya udah ucapkan di akhir kuliah dulu ya. Tapi sekarang saya ulang lagi. Cukup panjang libur Anda ya, 3 minggu. Hah? Itu enggak kuliah namanya. Iya kan? Enggak kuliah terus tuh namanya. Oke, baik. Kita masuk ini. Latihan pertamanya. Ini enggak usah catat ya, ini kan saya berikan ya. Sama jika P dan kurung T ya, adalah ini huruf kecil ya. Soal latihan. Jika PT adalah jumlah penduduk setelah T tahun, tentukan jumlah penduduk setelah 5 tahun. Ini prediksi kan? Kita memprediksi 5 tahun mendatang jumlah penduduk berapa. Asal tahu jumlah penduduk sekarang. Ya. Oke. Jadi kita udah tahu ini. Nah, rumusan turunan pertama itu adalah merupakan apa? Kecepatan, ya kan? Jadi pertumbuhan apa? Percepatan, ya. Ini kecepatan itu biasanya yang lebih sering percepatan, ya. Tapi kalau kecepatan rasanya bahasanya enggak pas ya. Kecepatan pertumbuhan penduduk. Ya. Pertumbuhan penduduk. Ini sudah aplikasi langsung dari apa? PD pars. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Separable differential equation. Sih kan? Itu apa? dP. Ya, dP per dt. Ya. dP per dt itu adalah percepatan pertumbuhan penduduk. Itu sama dengan sekian kali, K itu adalah sekian kali dari jumlah penduduk P. PT. P atau PT. Saya bisa kan enggak? Halo? Ya. Jadi percepatan pertumbuhan penduduk itu adalah dP per dt adalah sekian kali jumlah penduduk. Ya. Nah, nah ini ada dP P. K ini konstanta, ya, sekian kalinya. Dan T, jadi variabelnya cuma P dan T, ya kan? Berarti ini bisa dipisah enggak?
Halo. Karena ini dapat dipisahkan, ini adalah merupakan apa? Separable differential equation atau PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Kita pisahkan sekarang. dP per P sama dengan KDT, betul nggak? Halo? Ya kan? Nah, ini modelnya. Kemudian supaya ada C-nya, ya kita pindahkan jadi dP per P dikurang. Ya. dP per P dikurang K kali dt itu sama dengan 0. Ya. Kemudian integralkan kiri dan kanan, integral dP per P dikurang integral K dt, K-nya konstan, boleh keluar ya. K dt sama dengan integral 0, ya nak? Oke. Integral dP per P apa? Ln P, ya nak? Integral du per U, ln U. Ingat nak? Dikurang K, kemudian integral dt, T kan? Integral 0, C. Karena ini ada ln, ya. Karena ini ada ln, maka supaya ln hilang, kita harus jadikan ln semua kan? Nah, supaya jadi ln semua bagaimana? Ln P tetap, ya, ln P tetap. Nah, ini menjadi apa? Ln E pangkat KT, betul nggak? C apa? Tentunya ln E pangkat C, ya. Ln C, betul nggak? Sebetulnya ln E pangkat C. Ln E pangkat C, E pangkat C kan C juga. Itu maksudnya. Ya. Kalau ragu, nah boleh aja. Kalau ragu ini boleh. Ln E pangkat C, boleh. Tapi Anda tahu E pangkat C, C juga. Sehingga terjadi, ini log A kurang log B, log A per B kan. Log A, ln kurang ln. Log kurang log. Log A kurang log B, log A per B. Berarti ln P kurang ln EKT, ln PT, P itu PT ya, per E pangkat KT kan. Log A per B. Jadi ln A PT per E pangkat KT. Ini yang jadi ln C, enak. E pangkat C diubah menjadi C. Ln sama dengan ln. Ingat, ln sama dengan ln. Jawaban. Hilangkan ln-nya. Jangan dicoret. Karena ini bukan perkalian. Ya. Kalau Anda coret itu nama salah kaprah. Ya. Jadi ln sama dengan ln dihilangkan saja. Jadi maksudnya sini ln sama dengan ln. Ya, hilangkan ln ya. Sehingga jadinya apa? PT per E pangkat KT sama dengan C kan. Ini Anda mau catat juga. Ya udah silakan ya, enggak apa-apa. Ya. Jelas ya cara pemecahannya itu. Sebetulnya kalau DPPD itu kecepatan, speed, ya, kecepatan. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Vektornya, velocity, ya. Velocity itu kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah apa? AT, ya. AT. A kecil ya, A kecil dan kurung T. Sudah? Belum? Belum. Ini belum menemukan. Seluruh umumnya nanti PT sama dengan berapa? Sebentar lagi. Ln sama dengan ln hilangkan. Ini kan cara pemecahannya, ya. Cara pemecahan, bro. Ya. Kalau 5 sebenarnya ln E pangkat 5. Oke. Ln E pangkat 5. E pangkat 5 itu kan konstan. C kan? Nah, itu E pangkat C, C juga. Kita ada belajar dulu kan? Seper C, C juga. Min C, C juga. Bagi. C itu konstanta yang tidak kita tahu. Ya.
Oke. Udah selesai? Belum. Nah, kenalan sama dengan learn dihilangkan. Tinggal apa? Tinggallah PT per E pangkat KT, ya enggak? PT per E pangkat KT sama dengan C. Kemudian ini lakukan kali silang, betul enggak? Kita kali silang sehingga PT berapa? C kali E pangkat KT. Nah, karena yang kita tahu sini jumlah penduduk setelah 5 tahun, itu artinya apa 5 tahun? T-nya 5 tahun ya. Berarti T-nya sama dengan 5. Akibatnya P5-nya berapa? Ya kan? P5-nya adalah C kali E pangkat K kali 5 ya. Tiga jumlah penduduk setelah 5 tahun, C dikali E pangkat 5K. Ya. Jelas ya? Mana C kita tidak tahu ya, berapa C-nya. Kecuali diketahui diberitahu apa hubungannya, baru bisa kita cari ya. Baru Anda jawab sini apa? Jumlah penduduk setelah 5 tahun itu sama dengan PTP T5 ya, T-nya 5 kan ya. P5 sama dengan C kali E pangkat 5K. Iya dong ada kalimatnya. Anda kalau enggak kan jawaban apa itu? P5 itu apa maksudnya? Ya pertanyaannya berapakah tentukanlah jumlah penduduk setelah 5 tahun. Ya Anda jawab. Jadi jumlah penduduk setelah 5 tahun itu yang sama dengan P5. Ya ini sama dengan P5 sama dengan C kali E pangkat 5K. Udah selesai. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi inilah jawaban dari nomor 1 ya. Sudah selesai? Nih. Halo. Are you finish? Mr. Jonathan. Where are you at? Oke. Kalau tidak ada jumlah penduduk, sekarang kita masuk ini yang tentukan solusi umum PD berikut sama diferensial berikut. PD ini umum disebut PD, tapi harusnya PDB. Apa itu PDB? Persamaan diferensial biasa, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? ODE. ODE apa? Ordinary. Ordinary itu biasa. Ordinary differential equation. Diterjemahkan persamaan diferensial biasa. Tapi orang jarang menyebut kata biasa ya. Tapi bahasa Inggrisnya tidak boleh dihilangkan ordinary-nya. Ordinary differential equation. Karena ada lagi satu lagi partial differential equation. PDP. Ya. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya PDE. Dalam produk design engineering ya. PDE-nya apa? Partial differential equation. Ya. Sebenarnya kalau Anda lihat selintas, PD ini PD apa nih? Saya belajar, walaupun tidak semua, karena sesuai dengan materi. Hah? PD apa? Ini ada dua macam PD bisa sini. PD apa? PD homogen nggak? Coba Anda lihat di yang di sini M-nya ini. Ini adalah M. Sorry. Ini adalah
M, kelihatan itu? Kurang tegas ya. Yang warnanya agak gelap. MX, Y-nya nih. Ini adalah MX, Y-nya. Ini masuk tanda depannya juga. Ini adalah N, Y. Betul nggak? Kalau Anda cari MTX, TY-nya dapatnya 1. Begitu nggak NTX, TY-nya juga 1. Ya, dapat T pangkat 1. Yang samanya itu T pangkat 1-nya. Ya enggak? Sehingga ini juga PD homogen pertama. Tapi apakah ini PD eksak? Nah, itu kita periksa. Kalau dia PD eksak, harus berlaku apa? Bahwa do M per do Y sama dengan do N per do X. Ya. Jadi dalam hal ini, kita ambil M. X, Y-nya adalah 7X tambah 2Y. Kemudian N, X, Y-nya adalah 2X tambah 7Y. Nah, di sini kita cari do. Do itu karena dua variabel. Do M per do Y. Jangan do N per do X ya. Salah. Ini juga do N per do X. Do M per do Y artinya diturunkan terhadap Y. Do M per do X turunkan terhadap X. Jangan salah ya. Sehingga berapa nih? Ini 7X kalau per do Y, 7X bukan fungsi Y, berarti dia konstan. Berapa turunannya? Kalau konstan berapa turunannya? Halo? 0. Ya kan? Kalau konstan turunannya 0 nggak? 0. Ini turunannya berapa? 2 kali 1. Ya nak? Hasilnya berapa? 2. Ya nak? Konstan 0. Itu kan nih do N per do X diturunkan terhadap X. X turunannya berapa? 1. 7Y konstan. Berarti 0. Kan bukan X. Ya, bukan X dianggap konstan. Sehingga hasilnya adalah 2. Sekarang Anda lihat jawabannya sama enggak? Kalau sama itu namanya PD eksak ya. Sehingga Anda tulis ini karena do M per do Y sama dengan do N per do X yang sama dengan 2 ya kan? Karena ini sama 2, maka ini adalah PD eksak. Ya. PD eksak. Eksak differential equation ya. Eksak differential equation, PD eksak. Kalau PD eksak kita selesaikan dengan PD eksak. Cara penyelesaian PD eksak mesti ingat enggak? Tuh. PD eksak caranya ada 2 kan? Kita bisa integralkan M-nya jadi MDX ya. Maka ditambah konstanta Y. Mungkin saya ulang lagi ya supaya Anda tak ingat nanti. Karena ini sama-sama 2, ini adalah PD eksak. Ya. Ini belum selesai ya, belum ya. Ini masih baru kita tahu jenisnya. Dia juga PD homogen sebenarnya ya. Tapi cara PD homogen lebih panjang ya. Dan nggak masuk dalam materinya, jadi ya kita ambil yang PD eksak ya. Dan cara PD eksak lebih simpel, lebih mudah daripada PD homogen ya. Materinya kan saya kirim dulu ya. Satu buku saya yang tulis itu
teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial biasa. Ada kata biasanya dihilangkan oleh penerbit, ya. Tanpa beritahu saya gitu. Ya, itu yang aneh. Pada konsep yang dikirim ke saya, draftnya betul. Ada pertanyaan di sini? Any question? Kalau enggak ada, sekali lagi kita tunjukkan. Nah, mencari PD eksak itu ada dua cara kan? Sehingga kalau ini sama kuat ya, terserah mana pilih salah satu aja. Tapi kalau dia ada yang integralnya lebih mudah, kita pakai yang lebih mudah itu daripada yang kompleks. Yang kompleks maksudnya yang rumit, ya. Itu maksudnya. Oke. Jadi PD eksak itu ini apa? Saya ambil yang di atas sebelum ini. Kalau Anda ketemu PD eksak, ya, PD eksak itu bentuknya adalah mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Maka untuk cari PD eksak ada dua cara. Pertama apa? Fungsi x, y adalah integral. Yang pertama itu integral ini. Yang kuning. Ya, integral dari apa? Mx, y dx. Kalau yang diintegral dx, maka konstantanya pasangannya jangan x lagi, bukan cx tapi cy. Ya, cy. Jadi kalau di sini dx, di sini y. Paham maksudnya? Kemudian ada hubungannya apa sini? Hubungannya turunan f, ya, turunan f terhadap yang kuning siapa? Y. Apa tuh? Do F per do Y. Ya enggak? Y-nya sama aja. Anda lihat. Itu enggak? Do F per do Y itu sama dengan pasangan ini. Kalau sini M, sini adalah N. Mungkin ada buku lain pakai PQ. Ya, PQ. Do F per do Y. Ya, sama di sini adalah Q apa? QX, Y ya. Jadi M pasangannya N. Nah, cara kedua kebalikannya. Fungsi itu adalah integral yang mungkin warnanya saya kasih hijau misalnya. Yang hijau. Nah, yang hijau apa? Yang hijau adalah integral n x, y dy. Karena y pasangannya apa? X. Ya. Kalau y dy di sini pasangannya X ya. Maka turunan F terhadap X apa? Turunan F terhadap X sama dengan apa? Terus ya pasangan apa? Turunannya. Jadi N pasangannya adalah bukan N lagi, berbeda M S, Y. Jelas ini. Ada dua cara selalu untuk beda eksak, selalu ada dua cara. Jelas? Mohon maaf ya karena materi yang sesuai dengan apa? SAP dulu nama SAP deh. Satuan Acara Perkuliahan itu di bahannya enggak semua diajarkan karena itu diajarkan itu satu semester.
Itu ordinary differential equation itu atau PD biasa itu 1 semester kalau diajar. Sedang materi yang di Anda kan gado-gado, campuran. Banyak yang lain lagi. Nah, materinya yang ditentukan hanya PD dengan variabel pisahkan atau separable differential equation, PD eksak, PD linear. Udah. Tidak diajarkan yang lainnya. Ya. Jadi saya sesuaikan apa yang tertulis di minus maya. Ya. Yang minus maya. Jadi sedikit ada pergeseran agak terlambat kita. Karena transfer Laplace juga. Transfer Laplace ya kalau diajarkan lengkap tuh sebenarnya makan waktu panjang juga. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ini boleh kita pilih salah satunya. Masing-masing dicari ya sama agak hasilnya. Cuma jalannya beda. Oke. Ya, PDX itu ada dua cara, ingat. Yang berhubungan aja. Ya dong, kalau yang nggak berhubungan dengan itu apa Anda bisa kerjakan? Logikanya kan nggak mungkin kan? Impossible. Nggak semuanya, maksudnya bicara tentang masuk. Nah, nyimak tadi saya sebutkan PD yang diajarkan PD dengan variabel dapat dipisahkan. Nama lainnya apa? Separable differential equation, PD eksak, dan PD linear. Ya, ya itu masuk sebetulnya. Masuk juga. Ya itu masuk, ya, masuk juga. Ilmunya masuk ya, ilmunya masuk. Ya. Kan diajarkan kan? Jadi apa yang saya ajarkan tuh latihannya harus ya. Soal yang apa yang diuji ya nanti di UTS saya lihat ya. Oke. Ilmunya tetapnya pakai PDX juga kan? Tapi awalnya kan dicek apakah do M per do Y sama dengan do N per do X. Tidak. Nah, berarti tidak, bukan PDX. Kalau bukan PDX, dia harus menggunakan faktor integrasi. Ya kan? Sehingga menjadi PD yang baru. PD yang baru ini adalah PD eksak. Apa? Kalau yang lama adalah MM, yang baru adalah PQ. Betul nggak? PX, Y, DX tambah QX, Y, DY sama dengan 0. Nah, sehingga do P per do Y sama dengan do Q per do X. Nah, kerjakan lagi PD eksak. Sama jalannya. Cuma faktor integrasinya ada 6 model. Ya, itu yang paling sulit memang. Ya. Oke. Baik. Dah. Kita balik lagi ya. Karena ini sama, ini adalah PD eksak. Kalau tidak sama, itu yang Anda tadi masukkan itu. Kalau do M per do Y tidak sama dengan do M per do X, maka kita gunakan faktor integrasi. Diujilah. Do M per do Y kurang do M per do X dibagi apa? N, X, Y, atau N. Apakah fungsi X dibagi min M, apakah fungsi Y? Singkat enggak? Dibagi apa? YN kurang XM, apakah fungsi XY, gitu terus sampai ada 6 model, ya kan? Ya, setelah ini barulah kita kena eksak, kita gunakan misalnya kena kedua cara adalah sama kuat, maka kita pakai yang cara pertama aja, yaitu apa? Bahwa fungsi X, Y
sama dengan apa? Halo? Sama dengan integral M X, Y dx ditambah konstanta. Nah, kalau ini X, ini apa? Y. Hubungannya apa? Turunan F terhadap Y apa? Turunan F terhadap Y apa? Do F per do Y. Betul nggak? Sama dengan pasangan ini. Pasangan M apa? N. Ini gunanya untuk mencari C, CY-nya, konstanta Y. Nah, baru kita masukkan jadi fungsi X, Y sama dengan integral. Nah, tadi berapa? M-nya berapa sini? 7X tambah 2Y nanti. 7X. 7X tambah 2Y dx ditambah konstanta Y. Sehingga fungsi dua variabelnya adalah, hati-hati nih, ini kita kerjakan terhadap X. Berarti 2Y adalah konstan enggak? Ya, 7X, ya, integral 7X dx. Kalau dipecah ya, ini dipecah 2. Ini apa? Integral 2Y dx. Tambah konstanta Y. Kemudian 7 ini adalah konstan. 2Y ini adalah konstan. Bukan X nggak? Karena bukan fungsi X, dia konstan boleh keluar. Jadi fungsi X, Y adalah 7-nya boleh keluar, tinggal X dx. Ini 2Y-nya boleh keluar, integral dx tambah konstanta Y. Jelas sampai sini? Nah, ini baru ini cerita kalkulus 1 nih. Ini kan kalkulus 1. Apa? Halo? Do you remember your calculus 1? 7 kali apa? Integral X pangkat 1 dx apa? 1 tambah 1 1/2. X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Kan gitu. Do you remember? Nah, yes I do. Oke, tambah 2Y kali integral dx apa? X. Ya, D-nya tetap. Sehingga fungsi X, Y apa? Adalah 7/2 X kuadrat ditambah 2XY. Kan enggak? Ditambah konstanta Y. Ini adalah fungsi X-nya. Belum fungsi X, Y-nya, dua variabel. Tetapi CY-nya belum tahu. Nah, itu carinya pakai ini. Carinya pakai ini. Ya. Untuk mencari konstanta Y-nya, kita menggunakan yang belakang ini. Do F per do Y sama dengan N S, Y. Oke. Nah, berarti kita cari nih, berapa do F per do Y? Do F per do Y berapa? Harus sempit. Do F per do Y sama dengan sini ya tambah ya. Do F per do Y adalah apa? Ini saya kuningkan sini. Do F per do Y ini yang kita untuk mencari konstanta Y-nya. Ya. Berapa nih? 7/2 kali berapa nih? O-nya terhadap Y. 7/2 X kuadrat dianggap apa? Konstan. Betul nggak? Kalau ini konstan, berapa nih? 0. Iya, ini 0. Tambah 2X kali. Turunan Y berapa? Oh, yang kita turunkan, sorry. Yang kita turunkan terhadap Y. Nah, berarti ini. Terhadap Y. Jadi, di 2X. Ya. Ini 2X. Y turunannya adalah 1. CY turunnya apa? C aksen Y. Enak. Halo?
Jadi yang terturunkan ini kan. Oke. Ini yang sama dengan apa? Nih, do F per do Y sama dengan apa nih? Lihat sini. Ini kan do F per do Y. Do F per do Y sini sama dengan apa? N X, Y enggak? Ya kan? Ini kita pindahkan ke sini kan. Substitusi kita ganti. Berapa? Ini 2X kali 1, 2X. Tambah C aksen Y sama dengan N X, Y. X, Y-nya ganti. Substitusi lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kalkulus itu diajar lengkap semuanya, itu kalkulusnya bukan 3 aja loh. Berapa? Bisa 5 atau 6. Ya, artinya namanya enggak kalkulus lagi. Misalnya ODI. Di teknik sipil, ODI semua itu namanya matematik teknik 1. Engineering Mathematics 1. Nah, kesamaan diferensial parsial dinamakan matematik teknik 2 atau engineering mathematics 2. Jadi per mata kuliah dia. Sebenarnya one topic. Apa ya, spesifik one topic maksudnya, tidak campur-campur. Sedangkan kursus Anda ini campuran, ya, macam-macam, gado-gado, ya. Oke. Nah, ini 2X kali 1, 2X tambah C aksen Y dengan N, Y. Jadi kita lanjutkan. Yang depannya ada satu lagi ya, ini enggak usah. Langsung 2X kali 1 adalah 2X, terus 2X ditambah apa? C aksen Y, karena C turunkan adalah C aksen Y, sama dengan N. N S, Y berapa tadi? Halo? Di atas tadi, bahwa N Y berapa nih? 2X tambah 7Y. Nah, jadi 2X tambah 7Y. Nah, ternyata ada bagian yang sama enggak nih? Coret. Nah, itu boleh coret itu jumlah atau kali, ya kan? Jumlah atau kali yang boleh coret kiri kanan sama. Maka tinggallah apa? Tinggallah C aksen Y adalah 7Y. Ya, C aksen Y ini. Berapa CY? Halo? Berapa CY? Integral C aksen Y DY. Enak. Anda ingat enggak? Y itu adalah integral Y aksen. Gitu ya. DY. Itu enggak? Hasil integral apabila diturunkan kembali ke soal. Masih ingat enggak? Hasil integral diturunkan kembali ke soal. Ini Y diturunkan Y aksen kan ini. Ya, Y ini kalau diturunkan Y aksen. Itu macam. Jadi berapa ini? Ini adalah C adalah integral C aksen Y berapa tadi? Oh, sorry, sudah ada di sini. C aksen Y berapa sini? C aksen Y ini nih. C aksen Y-nya adalah 7Y. Ya. 7Y. Ya. 7Y TY. Ya. TY. Dengan 7 per... Tuh. Berapa? 7 dikali integral Y pangkat 1 DY berapa? Integral Y pangkat 1 DY adalah, halo, berapa? Seper 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Jangan lupa tambah C. Mungkin ada buku lain, tambah C-nya yang dihilangkan, tetapi nanti di yang integral nolnya C. Boleh nggak? Banyak cara ya. Sehingga ini hasilnya adalah 7 per 2 Y kuadrat tambah C. Ya, inilah CY-nya adalah ini.
Nah, baru jawab nih solusi umum PD, ya. Solusi umum PD adalah apa? Bahwa fungsi X, Y itu sama dengan 0. Oke, buku lain sama dengan C, terserah. Halo. Nah, tadi fungsi X, Y-nya berapa? Ini yang kuning, yang sekuningan ini. Fungsi X, Y-nya apa nih? 7/2 X kuadrat tambah 2XY tambah CY. Ya, salin nih. Fungsi ini adalah 7/2 X kuadrat ditambah apa? 7/2 X kuadrat tambah 2XY tambah CY. Sama dengan 0. Nah, CY-nya kita ganti. Nah, di atas. CY-nya berapa? Sehingga 7/2 X kuadrat ditambah 2XY tambah 7/2 Y kuadrat tambah C sama dengan 0. Boleh jawab sampai sini? Boleh. Boleh gak dikali 2? Karena itu ada sama dengan 0 persamaan. Jadi 7X kuadrat tambah dikali 2 4XY. Ini kali 2 7 Y kuadrat tambah 2C sama dengan 0. 2C C juga. Kalau dipindahkan min C atau min 2C C juga. Jadi boleh kan sama dengan C dia. Ya udahlah, enggak usah pusing-pusing, buat apa adanya aja. Ya, jadi enggak usah dipindah-pindahkan. Oke? Di jawabannya ya seperti ini. Inilah solusi umum PD-nya. PD eksak. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini cara pertama. Nah, cara kedua boleh. Ada dua cara. Salah satunya. Kalau Anda bekerja dua-duanya silakan aja. Hasilnya sama. Enggak, maksudnya yang eksak itu ada dua cara. Yang homogen kan tidak masuk. Beda homogen enggak masuk. Sesuai dengan materi yang ada. Ya. Oke. Baik. Saya teruskan. Ada pertanyaan? Hah? Sudah. Ya. Jadi ada pertanyaan yang lain? Kalau ada, kita lanjutkan lagi. Ya. Have you finished? Sudah selesai? Ya. Saya teruskan yang berikutnya. Nah, ini PD linier. Tentukan solusi umum dari PD linier. Anda mesti ingat enggak kalau PD linier rumusnya apa? Nih, sambil mengingatkan kembali ya. PD linier bentuk umumnya apa? DY per DX ya, tambah PX kali Y sama dengan QX. Ya. Ini PD linier.
Terus sebenarnya rumus aslinya panjang kan? Tapi kita bantu dengan pakai mediator perantara. Ya. Perantaranya sini adalah Sx. Sx ya. Sx adalah E berpangkat integral Px dx. Sehingga solusi umum, sol ya. Solusi umum PD linier adalah apa? Y sama dengan seper Sx kali integral Xx kali Qx kali Dx ditambah C. Inilah PD solusi umum dari PD linier. Ya, sebetulnya PD linier ini bagian dari PD Bernoulli. Yang kemukakan masalah PD linier dan PD Bernoulli adalah dua tokoh matematik, yaitu Bapak Lagrange dan Bapak Bernoulli sendiri. Ya, ada dua. Tetapi ya, ini juga PD Bernoulli tidak dimasukkan dalam materinya. Jadi kalau Anda mau perdalam, Anda pelajari dari yang buku yang e-book yang saya kirim. Ya, itu terus terang buku yang saya tulis tidak lengkap, ada yang bagian yang kurang. Ya. Oke, kalau mengingatkan kembali, sehingga, halo, kita langsung masalahnya ini. Tentukan solusi umum dari PD linier. Anda tahu rumus PD linier adalah dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Nah, dari ke sini, halo, berapa px-nya dan berapa qx-nya? Halo, berapa px-nya? Berarti px dengan min y, px kali y sama dengan min y per x. Kalau y-nya kita hilangkan apa? Halo. Ini kan artinya px kali y sama dengan min y per x. Min y per x. Min y per x itu boleh nggak kita tulis min seper x dikali y. Nah, kalau y-nya saya coret, dan ini perkalian, tinggal apa? Ya, min seper x. Min seper x. Betul kan? Paham ya? Qx-nya apa? Yang belakangnya. Ya kan? Yang belakangnya apa? X pangkat 5. Ya udah. Inilah px, inilah qx. Jelas? Ya. Nah, kemudian baru cari mediatornya Sx. Berapa Sx-nya? E berpangkat integral Px dx. Berapa? E pangkat integral dx-nya berapa? Min seper x dx. Enak. Hasilnya apa? E pangkat integral, minnya boleh keluar, tinggal dx per x. Sama dengan E pangkat apa? Min integral dx per x apa? Kalkulus 1 ln x. Akan mutlak ditulis. Jadi tidak bisa lah. Selama tinggal kalkulus 1, ilmunya dilupakan. Tidak bisa. Harus diingat sampai kalkulus 3. Ya. Itu kalau Anda rutin sering pakai, itu akan teringat terus. Ya. Jelas? Nah, belum selesai ini. Belum. Masih ingat nggak? Bilangan, sifat logaritma. Bilangan di depan. Bilangan ini min 1 dipindahkan ke belakang jadi apa? Pangkat. Betul nggak?
Hello. Pangkat min len di depan len dipindahkan ke belakang menjadi pangkat enggak? Sehingga jadi apa? Berpangkat len pangkat min 1 enggak? Anda mesti ingat enggak? Pangkat len U. Ada kan? Pangkat len U. Di belakang len ini jawabnya kan? Pangkat len U. Pangkat len pangkat min 1 apa? Pangkat min 1. Kan gitu. Jelas? Pangkat len U. Jadi dikalkulus 1 juga. Ingat dasar dari A pangkat log B, bilang pokok A adalah B. Ingat. Pangkalan U. Pangkalan B. Ada yang kurang jelas? Ya. Apa? Itu kan mediator yang saya terangkan ini nih. Ini kan mediator. Di buku-buku cetak yang lain enggak dituliskan. Ini saya belajar juga dari Bapak Profesor Daniel Handali. Hah? Ini pernah diturunkan jadinya ini. Ya. Jadi ya, ini mediatornya. Ya, SX adalah di buku-buku yang lain Anda lihat enggak ada. Ya, enggak ada itu adalah prakarsa dari Profesor Daniel almarhum ya. Beliau itu adalah dosen ITB, ya, dosen matematik ITB yang mengajar di BINUS juga dari tahun 1983, September 1983 ya. Nah, saya pernah jadi asisten beliau 4 tahun. Ngajar di BINUS waktu itu. Jadi baru buka S1, beliau mengajar kalkulus 3 ya. Oke, ini mediatornya ya. Baik. Nah, belum selesai ya. Baru Anda jawab apa? Sebentar lagi. Solusi umum PD linear. Masuk deh. Y sama dengan apa? 1/Sx kali dalam kurung integral Sx kali Qx kali Dx tambah C. Yes, sir. Mau berapa? Yang ini 5. Mau lebih enggak apa-apa. Bagian terakhir itu adalah masalah transformasi Laplace dan inverse Laplace transform dan inverse Laplace transform. Tapi itu saya pecah 2. Yang bagian yang agak panjang sedikit itu yang dimasuk dalam UAS. Ya. Oke. Terlalu banyak bahannya jadi pecah. Di UTS ada, di apa ini juga ada. Tapi yang masuk ke UAS yang agak panjang jalannya. Memang ya soalnya modelnya yang inverse dari misalnya satu jarak yang tembus satu mobil kan XT. Sebenarnya kasih contoh ke Anda kan dulu. Ada kan XT. Terus jika ketahui PD persamaan diferensialnya dx PDT kurang 2x dengan pangkat 3t. Dengan syarat awal inisial kondisinya x0-nya 0. Tentukanlah panjang jalan yang ditempuh itu xt-nya berapa. Itu masuk UAS. Karena bahannya ya lumayan banyak juga.
Atau itu mau masuk, ini mumpung belum, kalau mau masuk itu dulu boleh aja. Oke, udah selesai nih. Kalau sudah, baru kita jawab jadi solusi umum PD linier adalah apa? Y sama dengan 1/Sx kali integral Xx kali Qx kali Dx ditambah konstanta C. Nah, tadi apa? Halo? Berapa tadi ini? Sx-nya adalah X pangkat min 1, Y 1/F pangkat min 1, kali integral X pangkat min 1, ini kan, dikali berapa Qx-nya? Qx-nya berapa sini? X pangkat 5 ya. X pangkat 5 dx ditambah konstanta C. Nah, Anda tahu X pangkat min 1/F pangkat min 1 apa? Pangkat min 1 naik ke atas, ya sama dengan X saja. Ya, F pangkat 1. Itu enggak? Kalau X 1/F pangkat min 5, X pangkat 5 kan? Kali, ya, kalau ini dikalikan pangkatnya diapakan? Ditambah, betul. Ya, X pangkat A kali X pangkat B, X pangkat A plus B, ya kan? Ditambah. Jadi tambah X pangkat berapa? Min 1 tambah 5, 4. dx tambah C. Jadi Y berapa? X kali berapa? Integral ini berapa? 1/4 tambah 1 1/5. X pangkat 4 tambah 1 pangkat 5. Sorry. Tambah C. Gitu. Nah, ini hati-hati nih. Boleh Anda jawab begini. Boleh juga dikalikan. Berapa? 1/5. X dikali X pangkat 5. X pangkat 6. X kali C. CX. Hati-hati. CX tidak sama dengan C ya. Ada variabel X. Yang boleh itu bilangan 2x min 2x min 2c c juga, seperti c juga, c kuadrat c juga, akar c c juga, len c juga. Ya, hati cx tetap. Oke, jawabannya bisa dua nih. Jadi jawabannya bisa berupa ini atau ini. Terserah Anda mau jawabnya yang mana. Esai itu enak berhentinya mau di mana? Up to you. Ya, atau berhentinya, Anda berhenti yang di atas betul, di bawah juga betul. Jadi bisa ya modelnya beda jawabannya. Ya ini adalah, oh ya, ini boleh start ya. Masalah PD linier. Ingat, persamaan bisa bukan selalu DY per DX saja, bisa kan DX per DT, ya, DY per DT bisa juga. Variasinya banyak, bisa diubah-ubah gitu ya. Kalau ikuti yang semuanya diajarkan Laplace, dan cukup waktu ini kita udah ketinggalan juga bahannya ini. Karena Laplace banyak bahannya. Itu sebab salahnya. Kalau saya buang itu nanti Anda ilmunya separuh Bang jadi. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo, halo. Udah selesai belum? Ya.
Boleh. Ini. Yang atas. Ya. Ini ngambilnya kan ini yang PX kali Y. Ya. Jadi ini sama nama ini enggak? Tanda ya masuk ya. Kalau Y-nya dihilangkan jadilah PX saja. IX ya belakangnya sama. Ujiannya UTS minggu depan itu kalau di UAS apa lembaran satu lembar ukuran A4 berarti 2 halaman ya bolak-balik gitu kan bisa gitu jadi terbiasa Anda di UAS juga sama ya sama dengan UAS yang di kalkulus 1 dulu kan supaya Anda terbiasa khawatirnya kalau open book begitu dikasih gitu kacau lagi. UAS kalkulus 1 itu kan satu lembar tuh 2 halaman A4 ukuran A4 kumpulan rumus ya enggak boleh contoh kan ya hati-hati. Ya rumus UAS dan UTS. Kenapa? Pakai saya gini kalau Anda nanti kalau belum sudah tahun lalu biasanya jadi di UAS kan biasanya UAS kan ya Pak opennya ya apa itu udah apa kalau tadi oh iya oke kita lanjutkan hilang nih oh ada nih number 4 Laplace jadi tangsa Laplace itu yang sering sebut Laplace saja Laplace dari E pangkat 5T dikali cos 3T Anda masih ingat rumus-rumusnya? Halo
Laplace dari E pangkat AT dikali fungsi T adalah apa? Masih ingat rumusnya apa? Halaman libur ini 3 minggu. Fungsi S min A. Benar? Fungsi S min A. Nah, harus ingat juga, Anda biasanya tahu apa? Laplace fungsi T adalah apa? Fungsi, sebetulnya rumus panjangnya kan gini deh. Laplace itu rumusnya apa? Halo? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt yang sama dengan fungsi S. Jadi yang orang ambil itu ini kan. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Ya enggak? Jadi sering yang diambil itu yang ujung-ujungnya. Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Sehingga kalau kita balik, jadi apa? Ya, kita balik, fungsi S adalah, S itu adalah fungsi apa? Bilang kompleks. Ya. Ada Laplace dari fungsi T. Kan gitu. Ya, fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Oke. Dibalik ya. Fungsi S adalah Laplace fungsi T. Oke. Kalau sudah, coba kita lihat sini. Ini A-nya berapa? Halo? Ini A-nya berapa nih? A sama dengan 5. Ini apa ya nih? Fungsi T-nya enggak nih? Hah? Bentuknya E pangkat AT kali fungsi T. Rumusnya apa? Fungsi S min A. A-nya berapa? A-nya 5. Jadi fungsi S min 5. Kalau ini min 5, S dikurang min 5. S tambah 5 jadinya. Enak. S dikurang dan kurung min 5. Jadi berarti S tambah 5. Kalau A-nya min 5. Nah, fungsi S. Jadi ini kan fungsi S. Fungsi S. Nanti S-nya diganti S min A. Nah, berarti kita cari ini fungsi T-nya berapa sini? Fungsi T-nya adalah kosinus 3T. Oh ya. Kosinus 3T. Kemudian kita tahu fungsi S sama dengan apa tadi? Ini sini. Fungsi S sama dengan apa nih? Laplace dari fungsi T kan? Catat ya. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Nah, fungsi T-nya kan, ini fungsi T nih. Fungsi T kan. Kita salin aja jadi fungsi S berapa? Fungsi S adalah Laplace dari kosinus dari 3T. Berapa? Nah, Laplace cos, masih ingat enggak? Laplace dari kosinus omega T, masih ingat enggak? Apa rumusnya? Apa rumusnya? S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya. S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi S per S kuadrat ditambah omeganya 3 kan? Enak? Omega T. Ya. Tadi omega T nih. Kuadrat. Ya belum ini tadi. Saya karena lihat tadi ini apa? Masalahnya kan sini saya khawatirnya omega T. Ini mata jeli ini. Omega T kan sini kan sidang omega kuadrat. Berarti sini 3 kuadrat. Berapa nih? Fungsi S adalah S per S kuadrat plus 9. Nah, padahal di sini S min 5. Fungsi S min 5. Artinya apa? Yang ini. Artinya semua S, ya, artinya semua S diganti dengan S min 5. Betul nggak?
Halo? Kalau saya tulis sini fungsi S min 5 apa artinya? S min 5, semua S ya. Ini S di bawah ada juga. S kuadrat. Jadi apa? Semua S diganti S min 5. Ini ganti dengan S min 5 kuadrat ditambah 9. Nah, ini yang kita pindahkan ke atas nih. Betul nggak? Halo? Sehingga ini jadi sama dengan apa? S min 5. Kita salin lagi S min 5. Saya ini seperti angka 5 jadi bingung. S min 5. Itu S jadi S min 5. S kuadrat menjadi S min 5. S min 5 kuadrat ditambah 9. 3 kuadrat kan 9. Sehingga hasilnya kurungnya boleh buka. Nah, ini kita kurang berapa nih? 3 Pascal nih. Apa nih? Kuadrat suku utama S kuadrat ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali S kali min 5 berapa? Min 10S. Itu enggak? Ditambah kuadrat suku kedua. Min 5 pangkat 2 plus 25. Ditambah 9. Itu enggak? Ini kan AC kuadratnya ini kan. Tapi ini jumlahkan ya. Bilangan berapa tuh? 34. Ya, 34. Sehingga terjadi ini adalah S min 5 per S kuadrat dikurang 10S. S ya. S 25 tambah 9 adalah plus 34. Inilah jawabannya. Oke. Jelas sampai sini? Jadi yang sama itu di sini adalah ini fungsi S min 5-nya ini. Dimasukkan, oke. Any question? Ada yang bertanya? Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Any question? Everybody. Kalau tidak ada, selanjutnya kebalikannya. Hasilnya ini saya jadikan soal. Dia tanya jawabannya apa? Sama dengan soal yang sebelumnya, ya kan? Laplace soal sama dengan hasil. Inverse hasil adalah soal. Ya kan gitu kan? Anda jumlahnya berapa orang? 21 apa 16? 21 ya? Anda tolong ingatkan teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Atau yang apa? Terlambat. Kuliahnya mahal tapi tidak dihargai. Kasihan orang tua Anda yang Anda termasuk yang baik, artinya Anda menghargai orang tuanya datang. Yang disayangkan itu adalah betapa banyak anak-anak Indonesia yang harusnya bisa kuliah, tapi orang tuanya tidak mampu. Betapa sedihnya mereka. Lebih baik ditukar aja. Yang mau kuliah itu bayarkan
anak yang mau kuliah, benar-benar mau kuliah gitu. Ada manfaatnya. Benar nggak saya tanya Anda tuh? Daripada teman Anda tuh sia-sia aja, nggak masuk, nggak apa. Tapi yang benar-benar yang mau kuliah itu sangat berguna bagi mereka tuh mencapai apa. Maka kalau ada beasiswa itu sangat menguntungkan ya, bagi anak-anak yang kurang mampu tapi dia punya kemampuan kuliah gitu. Ya. Baik, sekarang kita balik. So hasil ini saya investkan, gimana? Oh ini sudah saya siapkan juga. Nah ini, benar nggak? Hasil ini, terus gimana ini? Diinvestkan. Invest itu kalau tadi mungkin rumusnya satu lagi sini. Tadi kan kita tahunya apa? Jadi ini invest dari soal nanti di UTS juga saya balik gitu aja ya. Supaya Anda tahu hasilnya Laplace dari soal sering hasil, invest hasil adalah soal kan gitu. Ini Laplace. Oh ya ini invest ya. Sorry ini ada kurang. Ini pangkat min satunya sini. Maaf saya yang salah. Ini apa? Nah, sini pangkat min satu sini. Terima kasih saudaranya Nathan. Ya, invest dari hasilnya tadi Laplace adalah sama dengan soal. Gimana? Investnya. Nah, Anda tahu dari apa? Laplace dari fungsi T adalah fungsi S. Ya. Maka, coba perhatikan. Maka, inverse. Ya. Kebalikannya apa? Kebalikannya, inverse hasil. Ya enggak? Inverse hasil adalah soal. Berarti fungsi T. Betul enggak? Berarti apa nih? Artinya, fungsi T itu adalah ya, fungsi T itu adalah inverse dari fungsi S, betul enggak? Fungsi T itu adalah inverse dari fungsi S. Ya enggak? Nah, jadi kalau soalnya nanti Anda jumpa gini, nah, dibalik ya. Nah, begitu kak tadi ini. Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T. Apa hasilnya tadi? Halo? Fungsi S min A. Ya kan? Maka inverse Laplace dari fungsi S min A adalah apa? Berarti jangan ini enggak nih? Halo. Jawabannya sama dengan ini enggak? Laplace soal sama hasil. Inverse hasil adalah soal. Salin lagi kan? Ini apa? E pangkat AT kali fungsi T. Itu kan? Nah, fungsi T-nya, ya ini kita ambil ke sini. Ini kita ganti. Sama dengan apa? Kita ganti ini. Jadi inverse ini adalah E pangkat AT kali inverse dari fungsi S. Sudah jelas sampai sini? Inilah rumusannya. Ya. Jadi rumusannya adalah inverse dari hasil adalah soal. Soalnya ini harus diubah lagi sini. Ini sama dengan inverse Laplace dari fungsi S. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang ini gimana nih? Berarti sini coba kita faktorkan dulu. S kuadrat dikurang 10S
apa tadi? Ini bisa kita ubah jadi apa? Kuadrat murni. Ini saya pernah ajar Anda juga kan? Bro, pernah nggak ajar dulu? Agak ekstrim. Sebetulnya agak ekstrim itu bisa diubah. Ini kan, saya jadi kuadrat murni apa? Ini. Yang ada S-nya tidak berubah, salin aja. Yang tidak ada S-nya salin, yang ada S-nya salin S kuadrat kurang 10S salin. Nah, ini berapa angkanya harus? Rumusnya apa? Koefisien S dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa koefisien S-nya berapa sini? Min 10 ya. Ya. Yang dimaksud koefisien S-nya itu adalah min 10 ya. Min 10. Jadi berapa? Min 10 dibagi 2 dikuadratkan. Hasilnya apa? Min 10 bagi 2 min 5 dipangkat 2 berapa? 25. Berarti sini tambah 25 dikurang 25. Ini kan nilainya tidak berubah nih, betul enggak? 25 kurang 25 kan 0. Tambah 25 kurang 25, 34 tetap. 34 salin. 34-nya plus 34. 34 dari sini kan. 34-nya ini dia. Sehingga ini menjadi apa? S kuadrat. Oh ya, ini kita kurung. Ya, ini kita kurung 3 suku pertama. Jadi apa? Bisa menjadi segitiga Pascal, yaitu asalnya segitiga Pascal ya. S kuadrat kurang 10 S tambah 25 menjadi apa? Apa kuadrat? Asal S kuadrat ini S min tetap min 25 tadi asalnya 5 kuadrat. Betul nggak? Halo? S kuadrat kan S. Kalau min 10S min. 25 berapa kuadrat? 5 kuadrat 5. Angkat. So, kuadratkan lagi. Kuadrat pertama apa? S dipangkat 2 S kuadrat. 2 kalinya. 2 kali min 5 min 10 kali S min 10S. Tambah min 5 kuadrat 25. Plus 25. Betul nggak? Nah, ini baru ini dijumlahkan nih. Berapa nih? Min 25 tambah 34 sama 34 kurang 25 adalah plus 9. Betul nggak? Ini nanti dulu. Jelas nggak sampai sini? Yang lain jelas nggak? Oh, nggak jelas bilang enggak, ada apa? Ulang lagi. Ada yang kurang jelas? Jadi mendapatkan dua yang sebetulnya kita cari yang dapat 25 itu dari sini, yaitu koefisien S min 10S ya, min 10S itu min 10-nya itu adalah koefisien S dibagi 2 kurung kuadrat adalah min 5 pangkat 2 adalah plus 25. Tambah 25 tambah 25 dikurang 25. Enak. Harus 0 ya. Harus 0. Atau 34 tetap ya kan? Kan enggak mengubah nilainya kan? Nah, 3 kurung pertama ini yang menjadi kuadrat murni namanya. Kuadrat murni. Berasal dari segitiga Pascal, kebalikannya. S kuadrat asalnya S, min 10S min, 25 adalah 5 kuadrat. Jadi 5 ya. Kurung pangkat 2. Kemudian 34 ditambah min 25, 34 kurang 25, 9. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu? Nah, baru kita ganti sini jadi inverse. Jadi inverse ya, inverse dari S min 5 gitu boleh per ini menjadi S min 5 kuadrat ditambah 9 boleh gini. Nah, sekarang Anda lihat sini ini fungsi apa namanya? S min A ada. Ada S min A enggak? Kalau pembilangnya tidak ada S minimal, hanya S saja, apa yang Anda lakukan? S minimal tambah 5. Dipecah nih. S minimal sendiri plus 5-nya sendiri. Jadi di 2 pecahannya. Pecah 2 ya. Inversenya pecah 2. Ya. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Halo?
Ini kan sama dengan rumusnya enggak? Inverse dari fungsi S min A, S min 5. Apa rumusnya? E pangkat AT kali fungsi T kan? Boleh Anda tulis ini. Ini sama dengan E pangkat AT kali fungsi T. E pangkat A-nya berapa sini? Ini A-nya kan? A-nya 5 nak? Halo? Berarti sini E pangkat 5T kali, nah fungsi T apa sini? Fungsi T sama dengan, nih fungsi T ini sama dengan apa nih? Inverse dari fungsi S nah. Ini inverse dari fungsi S. Artinya apa? Ini kan dari fungsi S min A. S min 5 plus 5 kuadrat 9. Jadikan fungsi S. Jadi E pangkat AT, ya E pangkat AT inverse dari apa nih? Ini S min 5 jadi S. S min 5 kuadrat jadi S kuadrat. 9 jadi apa? 9 adalah 3 kuadrat enggak? Halo? S min A yang saya kuning ini. S min A ini min 5, S min 5 ini menjadi S. Ini. S min 5 kuadrat jadi S kuadrat tambah 9, 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? E pangkat, oh ini 5T ya, sorry. Jadi 5T kan. Saya ganti kan tadi. A-nya ganti 5, E pangkat 5T kali. Nah, ini inverse-nya apa? Ini yang pertama belajar Laplace transform. Laplace apa yang hasilnya S per S kuadrat tambah omega kuadrat kosinus omega T. Betul nggak? Omeganya 3. Ya udah, langsung kosinus omega T. Omeganya 3. 3T. Selesai. Sama nak mau soalnya. Dari situlah bolak-baliknya. Di kimia namanya apa? Keseimbangan. Enak. Bolak-balik. Jadi Laplace dari soal sama dengan hasil, inverse hasil adalah soal. Itu maksudnya. Sudah jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Inilah hasil akhirnya. Sama dengan soal tadi. Ya. Kalau di Laplace transform kan tadi E pangkat AT kemudian T adalah fungsi S min A di mana semua S diubah jadi S min A. Betul nggak? Karena kebalikannya, inverse-nya semua S min A jadi S. Karena di sini kan S minimum jadi S. Kan inverse dari fungsi S. Semua S min A jadi S. Oke? Jelas sampai sini? Nah, sekarang saya kasih tambah latihan. Coba. Coba cari latihan deh. Menjelang istirahat. 1. Hah? Belum. Ya kan 10 dan 10 kan? Laplace dari E pangkat min. Berarti min 2T kali. Kan tugas Anda kan ini ada. Di akhir ini. Ya, nanti dikumpulinnya dalam PDF itu. Berapa nih? 5T. Nah, yang kedua nanti inverse Laplace dari apa? Coba. Tambah 2 ya. 5. Itu hasilnya kan fungsi S min A. S-nya 5 per S kuadrat ditambah
A-nya dibuat tambah 2. Tambah 2. S tambah 2 kuadrat. S tambah 2 kuadrat. S tambah 2 kuadrat. Empat. 5 kuadrat 25. Pas. 9. Ya. Pak S. Kacau ini. Pak S. Ya, 2 soal. Itu harusnya soalnya yang sama bolak-balik. Aktual itu ini soalnya bolak-balik nih. Jadi yang nomor 1 itu adalah di dalam bahasa itu 5 per X total tambah ya tambah 4X tambah 9. Nanti kipas itu sama dengan soal yang nomor 1. Dan ada di supaya prospeknya lebih mudah. Betul kan? Kira-kira kalau model yang 5 tadi itu bisa ada? Ini sudah 27 ya. Oke, kita nanti kita satu titik tapi belum. Kalau boleh dijelaskan yang sebelum ini. Kalau terus kita kerjain tes ini, terus kita tahu yang bahkan alat itu boleh dibuat kayak tes sebelumnya. Kita tahu itu kan jadi anda tes sendiri lagi. Kita masih waktu lebih caranya itu berapa paling kecil. Kalau dengan sini lebih enak lagi nih. Nomor 1 itu kalau dihitung hasilnya di 5 per F kuadrat tambah F minus 9. Kan kalian bisa tahu kan? Oh, ini siapa yang buat yang berbeda? Yang mau yang kedua kalau saya inginkan artinya cuma ini adalah E pangkat 2 T sin 4T. Kalau nggak sama pasti ada nol. Ada cek lagi dicek yang salah. Jadi kalau nanti anda kebiasaan jadi malah. Kalau latihan bisa dicek, oke? Over hapus itu pada hati. Ada apa jika ada
Itu dia nggak boleh. Nah, yang begini kita masukkan kan kalau belum materi kita dua minggu lama tapi kalau kita ada itu ada kelipaan banyak. yang menunggu materi yang ada yang dari Pakistan dan banyak kita dari Turki kan. Dari banyak anaknya itu cuma 2 minggu saja selesai. Begitu kan masih itu. Apa yang diajarkan? 4 kali masuk, 4 kali ini sampai semuanya. Yang buatnya pertimbangan sudah. Harusnya buat itu ya, tidak itu ini ya, cepat. Undang-undang apa? Harus mereka. Bahkan itu arti untuk apa yang sudah diajarkan, lagi. Ini nggak bisa terus kembali. Ya mungkin kita yang itu di awal. Ya harusnya dicoba diri sendiri ya. Kemampuan ini sampai mana bahannya. Lalu kita tukar waktunya. Karena materinya banyak, yaitu tidak bisa itu. Ada surat menunjuk. Oh ya absen, tak lupa pasti. Hari ini. Aloysius Jovan Gani. Ngapa? Oke lagi. Benedictus Brian. Hah? Oke. Brian Chandra. Oke lagi. Anda sering nak masuk ya? Jenderal Isto. Nada. Ijadin Raka. Tidak ada. Maulana Rafi. Muhammad Ilham. Nadia ada. Ngapa? Lupa. Tegar. Langanan. Wira. Wira enggak ada gak? Ini semuanya yang lain. Oke. Dan. Ya Anda boleh istirahat. Jam 10 kan? Misalnya short time ya. Just 10 minutes. Jadi rasanya memang tadi kayak season lock. Oke, silakan. Istirahat.